Saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, komentar Anda terkait dengan PK yang diajukan oleh Sakata Tahu melalui kuasa hukumnya. Novum tersebut seberapa valid, seberapa kuat, Pak? Saya lega ya, karena akhirnya orang bukan hanya Sakata Tahu aja ya, semua korban yang merasa diputus dengan suatu peradilan yang tidak berkeadilan katanya gitu ya, akhirnya mengajukan PK. Karena dari dulu kan banyak komplain bahwa peradilan dulu itu banyak kejanggalan, kesaksiannya mulai dari laporan polisinya yang seakan-akan direkayasa oleh Pak Rudiana dan sebagainya itu. Itu saya menanggapi dulu kayak gitu itu kan merupakan suatu bukti baru atau alat-alat bukti baru yang dimunculkan di media gitu. Maka saran yang terbaik adalah itu temuan-temuan baru maupun kesaksian baru, kejanggalan itu harusnya dimasukkan di dalam satu sistem peradilan, yaitu PK itu. Iya. Nah, sekarang kan PK sudah diajukan. Disinilah semua bukti-bukti yang dulu mengatakan kejanggalan itu untuk mengkonter putusan pengadilan dan mengkonter bagaimana cara hakim memutus itu dimasukkan di dalam peradilan sehingga didengar oleh hakim yang lebih tinggi ya. Sehingga nanti akan bisa dipertimbangkan apakah putusan yang dulu itu keliru apa tidak. Hanya itu jalan yang terbaik. Nah, sekarang sudah dimasukkan, alhamdulillah. Kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana. Gitu. Oke. Saat ini kan ada sekitar 13 novum ya atau bukti baru yang dibacakan pada sidang PK kemarin. Kira-kira apakah novum ini bisa menguatkan posisi Sakata Tahu agar PK ini bisa diterima hakim? Saya tidak begitu pengalaman ya untuk mengetahui bahwa novum itu nanti diterima oleh hakim. Karena itu tergantung daripada hakim. Kan yang novum yang disampaikan kan keterangan saksi, kemudian bukti fisik dan sebagainya itu ya. Itu nanti yang akan mempertimbangkan adalah hakim yang akan menangani PK itu. Apakah hak itu dianggap sebagai bukti baru yang bisa menunjukkan bahwa apabila dulu bukti itu tidak muncul saat itu, mungkin putusannya nggak seperti itu. Gitu. Jadi yang menilai adalah nanti hakim yang bisa menentukan apakah ini mempengaruhi putusan yang dulu atau menguatkan atau tidak berubah. Salah satu novum itu, Pak Arianto, adalah kutipan dari Bapak Kapolri yang menyatakan jika apa yang dilakukan para penyidik pada 2016 lalu itu tidak sesuai dengan ketentuan, artinya tidak berlandaskan pada scientific crime investigation. Apa yang menjadi catatan Anda, Pak? Kalau menurut catatan saya dulu menyanggah ya bahwa putusannya seperti itu gara-gara polisi tidak menerapkan scientific crime investigation. Saya pertama dulu tidak sependapat. Menurut saya penyidikan yang dilakukan oleh Polri tahun 2016 dulu itu dengan sudah diterimanya oleh jaksa sebagai suatu bahan tuntutan yang sempurna, artinya itu formilnya aja oke, tidak ada masalah, materialnya juga oke untuk bahan untuk penuntutan cukup. Checklistnya udah oke semua ya. Dan itu pun sudah diajukan kan, dan ternyata laku jualannya itu kan. Laku oleh hakim ditawar mahal itu kan, putus mahal juga gitu kan. Nah berarti produk daripada polisi itu meskipun dianggap tidak pakai current scientific investigation, itu produk yang bukan cacat itu sudah lengkap. Nah kemudian sekarang karena sebagian besar dulu alat bukti yang dipakai adalah kesaksian dan sekarang mencabut, nah itulah kemudian ditunjuk bahwa itulah kalau nggak pakai current scientific investigation akhirnya kayak gitu gampang terbantahkan gitu. Nah itu Pak Kapolri ya menyatakan beliau menyatakan gentle ya bahwa memang dulu kurang perfect gitu. Tapi kalau itu dijadikan novum, saya nggak ngerti itu apakah hakim nanti juga mengamini, oh ya dulu penyidikannya nggak benar, kemudian makanya hakimnya nggak benar kan gitu kan. Ini tergantung pada hakimnya.